Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair. Kaifa halukum? Alhamdulillah. Semoga sehat selalu ya nak ya. Tetap terjaga iman dan imunnya. Baiklah Nanda Soli dan Solihah. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita yaitu tematik pada buku tema 5D subtema ketiga, yaitu tentang cara memelihara kesehatan organ peredaran darah manusia. Pembelajaran kelima dan keenam. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita, ada baiknya kita memulai terlebih dahulu dengan melafalkan al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dilanjutkan dengan doa belajar. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma faqihna fiddin wa alimna at-ta'wil. Baiklah Nanda Soleh dan Solehah, silakan dibuka buku tematiknya, yaitu pada pembelajaran ke 5 dan 6. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu yang pertama, menentukan jenis pantun. Kemudian yang kedua, menjelaskan akibat dari tidak menjalankan tanggung jawab. Next. Yang pertama, Bunda akan menjelaskan tentang menentukan jenis pantun. Nah, kemarin kita sudah belajar ya Nek ya, pada pekan lalu tentang jenis-jenis pantun. Ada pantun jenaka, ada pantun nasihat, dan ada pantun teka-teki. Pantun jenaka yaitu pantun yang berisi lelucon, sedangkan pantun nasihat adalah pantun yang berisi pesan kebaikan atau nasihat, dan pantun teka-teki adalah pantun yang berisi pertanyaan atau hal yang memerlukan jawaban. Nah, berikut contoh-contoh dari jenis-jenis pantun tersebut. Yang pertama yaitu pantun jenaka. Contohnya, pergi wisata ke kota Palu. Oleh-olehnya berupa barang antik. Muka merah menahan malu. Melihat baju dipakai terbalik. Nah, ini merupakan pantun jenaka. Dilihat dari mana? Karena ini dia ketika kita membaca ini kita akan tertawa ya nak ya, tersenyum karena pantun ini berisi semacam lelucon dan juga membuat kita menjadi tersenyum. Kemudian next selanjutnya yaitu dari pantun teka-teki. Lebat daun si pohon lontar, tumbuh tinggi di kebun jagung. Kalau kamu merasa pintar, apa tanduk di hidung? Nah, biasanya untuk pantun teka-teki ini dia biasa ditandai dengan ada pertanyaan ya nak ya, atau tanda tanya. Kemudian selanjutnya yaitu pantun nasihat. Contohnya, makan roti pakai selai. Lebih enak kalau dibakar. Kerjakan tugas hingga selesai. Itulah tanggung jawab pelajar. Nah, dari pantun ini Bunda akan menjelaskan kembali terkait mana yang sampiran dan juga yang isi. Pada pantun itu terdapat sampiran dan isi. Sampiran itu terletak pada baris ke-1 dan ke-2, sedangkan isinya itu terletak pada bagian ke-3 dan ke-4. Masih ingatkah Ananda terkait amanat pantun? Ya, tepat sekali. Amanat pantun kita bisa melihatnya dari baris ke-3 dan ke-4 ya nak ya. Itu sedikit Bunda menjelaskan kembali atau mereview kembali pelajaran yang pekan-pekan lalu. Kemudian ada lagi terkait tentang sajak ya nak ya. Nah, sajak di dalam pantun itu dia ada sajak AB-AB atau AA-AA. Nah, dilihat dari mana? Dilihat dari huruf terakhirnya. Jika huruf terakhirnya baris ke-1 dan ke-3 sama, dan baris ke-2 dan ke-4-nya sama, berarti sajak tersebut merupakan sajak AB-AB. Contohnya pada pantun nasihat ini ya nak ya. Ini ada baris terakhirnya itu
huruf terakhirnya itu adalah huruf I yang baris pertama, kemudian dia sama dengan baris ketiga I. Lalu huruf baris keduanya itu huruf R, kemudian baris keempatnya huruf terakhirnya juga huruf R. Nah, ini merupakan saja ABAB. Tetapi jika terakhir hurufnya itu merupakan huruf yang sama semua, misalnya I, semua akhiran dari pantun ini hurufnya I semua, maka dia merupakan saja A. Gitu ya nak ya, itu sedikit mereview terkait pantun yang sudah kita pelajari pada pekan-pekan lalu. Oke, next selanjutnya mendengarkan tentang akibat dari tidak menjalankan tanggung jawab. Nah, tahukah Ananda Solih dan Solihah, ketika kita tidak melakukan atau melaksanakan tanggung jawab kita, maka itu akan berdampak negatif terhadap lingkungan sekitar kita. Nah, akibatnya apa? Yang pertama, bisa terjadi banjir. Banjir bisa terjadi ya karena warga masyarakat tidak melaksanakan tanggung jawabnya. Nah, mereka tidak menjaga kebersihan lingkungan. Kemudian sampah yang dibuang sembarangan dapat menyumbat saluran air dan mengotori lingkungan. Lingkungan jadi tidak sehat ya nak ya dan kotor. Kemudian dia tersumbat juga saluran airnya karena uh, ada sampah yang sembarangan yang dibuang gitu ya, mengakibatkan banjir dan juga tersumbat dari saluran airnya. Kemudian menjaga kebersihan lingkungan sekitar adalah salah satu tanggung jawab warga masyarakat. Jika tanggung jawab itu hanya dijalankan oleh sebagian orang saja, dapat berpengaruh buruk bagi seluruh masyarakat. Lingkungan yang bersih adalah hak setiap warga. Lingkungan yang bersih akan membuat warga yang tinggal di dalamnya dapat hidup sehat. Sebaliknya, lingkungan yang kotor akan membuat warga mudah terserang penyakit. Nah, kemudian tanggung jawab menjaga kebersihan lingkungan itu adalah harus kita mulai dari diri kita sendiri ya nak ya. Misalnya nih contohnya dengan membuang sampah pada tempatnya dan secara rutin bersama-sama melakukan kerja bakti membersihkan lingkungan atau gotong royong ya nak ya. Nah, itu adalah tanggung jawab kita sebagai warga masyarakat. Nah, itu tadi terkait akibat yang timbul ketika kita tidak memiliki atau melaksanakan tanggung jawab tersebut, maka bisa terjadi banjir, kemudian lingkungan jadi tidak sehat dan kotor, tersumbatnya saluran air, kemudian mencemari lingkungan di sekitar. Nah, ini ada foto. Kira-kira foto tersebut menunjukkan warga masyarakatnya bertanggung jawab atau tidak? Ya, tepat sekali. Mereka, warga masyarakat yang ada di foto tersebut, mereka sudah menjalankan tanggung jawabnya. Terlihat dari mana? Terlihat dari para warga di sana di foto tersebut membersihkan lingkungan sekitar ya nak ya. Ada yang menyapu, ada yang membuang sampah gitu ya nak ya. Ada yang membuang sampah pada tempatnya dan lain sebagainya. Nah, inilah untuk materi kita pada hari ini ya nak ya. Kemudian tugasnya, lihat buku paketnya pada buku tema 5D halaman 106. Kemudian Ananda kerjakan soal nomor 2 dan nomor 3-nya saja ya nak ya. Kemudian Ananda tulis jawaban di buku tulis atau di buku paketnya, lalu kumpulkan melalui Google Classroom. Oke, sampai di sini. Ada pertanyaan untuk tema 5D subtema ketiga pembelajaran 5 dan 6. Jika masih ada yang kurang jelas atau yang kurang paham, silakan tanyakan ke Bunda via Wapri ya nak ya. Oke, selanjutnya ayo menyimpulkan pembelajaran hari ini. Apa yang sudah kita pelajari hari ini? Ya, tepat sekali. Yang pertama kita sudah mempelajari tentang menentukan jenis pantun ya nak ya. Tadi ada 3 yang sini yang sudah Bunda review dari pembelajaran pekan lalu, yaitu pantun jenaka, pantun teka-teki, dan pantun nasihat. Kemudian ada lagi tentang menjelaskan akibat ketika kita tidak melaksanakan tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Itulah tadi pembelajaran kita hari ini.
Adapun kaitan pembelajaran kita pada hari ini terkait pentingnya kebersihan Rasulullah SAW bersabda, At-tahuru syatrul iman. Artinya, kesucian atau bersuci adalah setengah atau sebagian dari iman. Hadis riwayat Muslim. Nah, jadi ini ada kaitannya dengan materi kita tadi ya, Nak ya. Bahwasanya kesucian atau bersuci itu adalah sebagian dari iman. Nah, untuk itu Ananda Soli dan Soliha dimanapun berada harus tetap menjaga kebersihan. Terlebih lagi kita sekarang sedang menghadapi pandemi seperti ini. Oke, itu saja dari Bunda. Eh, Marilah kita tutup dan melafalkan hamdalah, alhamdulillahi rabbil alamin. Doa kifaratul majlis, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Afan minal khoto'i, alhaqqu min rabbik fala takuna minal mumtarin. Bunda akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum, semoga bermanfaat.